Di sebuah sudut kota Yogyakarta yang tenang, hiduplah seorang wanita tangguh bernama Mak Atun, seorang buhajah berusia awal 40-an. Setahun yang lalu, dunia Mak Atun runtuh dalam sekejap saat suami tercintanya, Pak Haji Ahmad, dipanggil menghadap Sang Halik. Kematian suaminya bukan hanya meninggalkan lubang besar dalam hatinya, tapi juga mengubah seluruh irama hidup yang selama ini ia jalani dengan penuh kebersamaan. Hari-hari yang dulu dipenuhi tawa kecil, obrolan ringan di sore hari, dan sholat berjamaah di rumah kini berganti menjadi keheningan panjang. Di rumah tua yang mereka bangun bersama, hanya suara angin yang kini menjadi teman setianya. Meski banyak keluarga dan tetangga yang menawarkan bantuan dan hiburan, Mak Atun tetap memilih menjalani duka dalam diam. Bukan karena ia menutup diri, tapi karena ada luka yang memang harus dinikmati sendiri, pelan-pelan, hingga waktunya sembuh. Untuk mengisi hari-harinya, Mak Atun mengurus rumah kontrakan warisan almarhum suaminya. Sebuah deretan rumah kecil sederhana di pinggiran kota yang menjadi sumber nafkahnya kini. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyapu halaman kontrakan, mengecek kerusakan kecil, dan kadang berbincang dengan para penyewa yang sudah akrab memanggilnya Bu Hajah. Selain mengurus kontrakan, Mak Atun juga aktif di kegiatan sosial kampung. Mengajar anak-anak mengaji di sore hari, ikut dalam pengajian ibu-ibu, atau sekadar membantu tetangga yang membutuhkan. Kegiatan itu bukan hanya menjadi pelarian, tapi juga cara Mak Atun menjaga hatinya tetap hidup di tengah sepi yang kadang datang tanpa permisi. Namun, di balik senyum ramah dan sikap hangatnya, ada kesepian yang dalam. Malam-malamnya terasa panjang. Kadang ia terjaga di tengah malam, merindukan suara dengkuran suaminya yang dulu mengisi keheningan. Di sudut kamar, sajadah dan mukena yang dulu mereka gunakan bersama masih tergantung rapi, seolah menanti seseorang yang takkan pernah kembali. Mak Atun bukan tidak kuat. Ia adalah perempuan dengan hati baja. Tapi bahkan baja pun bisa berkarat jika terlalu lama berdiri sendiri. Dalam doanya, Mak Atun tidak pernah meminta seseorang yang baru datang menggantikan tempat suaminya. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, cukupkan hatiku dengan kasih MU. Jika ada seseorang yang kau kirim, biarlah dia datang membawa kedamaian, bukan luka baru." Dan dalam sabar yang panjang itu, tanpa Mak Atun sadari, takdir telah menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Seseorang yang akan mengisi ruang kosong di hatinya, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menemani melangkah ke hari-hari baru. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang status Mak Atun sebagai janda muda yang mandiri dan berwibawa cepat menyebar ke seluruh kampung, bahkan ke desa-desa tetangga. Sosoknya yang santun, wajahnya yang tetap memancarkan keteduhan di usia 40, dan kemandiriannya dalam mengelola warisan suaminya membuat banyak lelaki merasa terpesona, sekaligus tertantang. Para duda dari kampung sebelah, para pengusaha kecil hingga pemilik toko bangunan datang satu persatu. Ada yang membawa buah tangan berupa kue tradisional, ada yang mengantar oleh-oleh dari luar kota, bahkan ada yang datang membawa orang tua mereka untuk memperantarai niat baik. Setiap lamaran datang dengan cara yang sopan dan penuh penghormatan. Ada yang berjanji akan membahagiakan Mak Atun dengan rumah yang lebih megah. Ada yang menawarkan perjalanan umrah berdua sebagai bentuk pengabdian. Ada pula yang memamerkan keberhasilannya dalam bisnis, berharap materi mampu meluluhkan hati yang dingin. Namun, Mak Atun, dengan segala kelembutan hatinya, selalu menolak mereka dengan cara yang sangat halus, tanpa membuat siapapun merasa terhina. Ia paham, setiap lamaran adalah niat baik. Ia tidak ingin melukai harga diri siapapun. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas niat baik Bapak." Begitu biasanya Mak Atun menutup percakapan dengan senyum teduh. Bahkan kadang ia membungkuskan jajanan pasar sebagai bekal mereka pulang, seolah-olah hendak mengatakan, "Saya menghargai, tapi hati saya belum siap." Bukan karena ia merasa terlalu tinggi untuk menerima cinta lagi. Bukan pula karena ia takut membuka lembaran baru. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, Mak Atun merasa bahwa cinta bukan sesuatu yang bisa dipaksa, apalagi hanya karena alasan kesepian. Setiap malam selepas sholat tahajud, ia berbicara pada Tuhannya, memohon petunjuk. Ia ingin mencintai seseorang bukan karena ketakutan akan kesendirian,
melainkan karena keikhlasan menerima dan diterima. Sebagian orang kampung mulai berbisik-bisik, mempertanyakan kenapa Mak Atun begitu keras menjaga dirinya. Ada yang mengira ia masih terlalu setia pada mendiang suaminya. Ada yang menduga ia mungkin trauma. Tapi hanya Mak Atun dan Allah yang tahu bahwa ia bukan menutup hati. Ia hanya sedang menjaga hatinya tetap bersih untuk sesuatu atau seseorang yang benar-benar layak. Dan dalam perjalanan sunyi itu, Mak Atun terus melangkah, sabar menunggu waktu dan kehendak ilahi. Tak pernah ia duga bahwa sosok yang akan membuka kembali hatinya kelak bukan datang membawa janji mewah atau gelar besar, melainkan hadir dalam wujud sederhana, seorang pekerja keras dengan niat tulus dan mata yang memandangnya tanpa pamrih. Hari-hari Mak Atun berjalan tenang, seolah hidupnya sudah cukup dengan kesibukan dan kesendirian. Namun seperti arus sungai yang perlahan mengikis batu, takdir pelan-pelan menyiapkan perubahan besar dalam hidupnya. Dan perubahan itu datang di saat ia paling tidak menduganya. Suatu pagi yang cerah di pertengahan musim kemarau, Mak Atun sibuk berdiri di halaman kontrakan miliknya. Beberapa unit kosong perlu direnovasi. Ada atap yang bocor, tembok yang mengelupas, dan saluran air yang macet. Sebagai pemilik yang bertanggung jawab, Mak Atun ingin memperbaiki semuanya sebelum penghuni baru datang. Atas rekomendasi seorang kenalan di kampung, Mak Atun akhirnya memanggil seorang pemborong muda bernama Rian. Bukan nama besar di dunia properti, bukan pula pengusaha kaya raya, tapi menurut banyak orang, Rian dikenal jujur, rajin, dan hasil kerjanya memuaskan. Saat pertama kali Rian datang ke halaman rumah Mak Atun, dia tampil sederhana, mengenakan kaos polo lusuh, celana jeans pudar, dan membawa map berisi perencanaan kerja. Wajahnya bersih, sikapnya sopan, dan dari caranya berbicara, terlihat bahwa Rian adalah pekerja keras yang rendah hati. "Assalamualaikum, Bu Hajah. Saya Rian, yang direkomendasikan Pak Surip," sapa Rian sambil sedikit membungkuk penuh hormat. Mak Atun tersenyum ramah, menahan sedikit rasa canggung. Bukan karena pria itu lebih muda, sekitar 10 tahun lebih muda, melainkan karena aura ketulusan yang terasa jelas bahkan dari pertemuan pertama itu. Mereka lalu berkeliling bersama, memeriksa sudut-sudut bangunan yang perlu diperbaiki. Rian mencatat dengan teliti, sesekali mengangguk sambil mendengarkan penjelasan Mak Atun. "Kalau izin Bu Hajah, saya akan prioritaskan kontrakan yang bocor dulu, nanti sambil jalan kita perbaiki sisanya," ucap Rian dengan suara tenang. Mak Atun mengangguk setuju. Ada sesuatu dalam cara Rian berbicara, sederhana, tanpa basa-basi berlebihan, namun penuh tanggung jawab, yang membuat hati Mak Atun merasa nyaman. Beberapa hari berikutnya, Rian dan tim kecilnya mulai bekerja. Meski sebagai pemborong, Rian tidak segan turun langsung ke lapangan, mengaduk semen, memanggul genteng, bahkan memanjat sendiri ke atap yang rusak. Setiap kali berpapasan, ia selalu menyapa sopan. "Selamat pagi, Bu Hajah," atau "Mohon maaf, kami agak berisik, Bu." Bukan sekali dua kali Mak Atun diam-diam memperhatikan. Dalam hati kecilnya, ada kekaguman yang tumbuh, bukan pada usia atau status Rian, tapi pada ketulusan kerja keras yang jarang ia temui belakangan ini. Rian tidak pernah berusaha memamerkan apapun. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada rayuan terselubung. Ia hanya hadir dengan caranya sendiri, jujur, sederhana, dan tulus. Sesuatu yang terasa sangat mahal di dunia Mak Atun yang sudah terlalu lama dihampiri lamaran dengan janji-janji kosong. Dalam diam, benih kepercayaan mulai tumbuh. Bukan karena materi, bukan karena status, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memperlakukan Mak Atun bukan sebagai janda kaya yang diincar, melainkan sebagai pribadi yang dihormati dan dihargai. Dan dalam kebersamaan yang sederhana itu, tanpa mereka sadari, sebuah kisah baru mulai dirangkai oleh tangan takdir. Sebuah kisah yang tidak dimulai dari cinta pada pandangan pertama, melainkan dari rasa hormat. Dan perlahan, tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari-hari berjalan seperti biasa. Rian bersama tim kecilnya tekun mengerjakan proyek renovasi kontrakan milik Mak Atun. Namun di balik kesibukan itu,
Ada banyak perhatian-perhatian kecil yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong di hati Mak Atun. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaannya, Rian selalu menyempatkan diri memberi salam. Bukan sekadar basa-basi, tapi sapaan yang tulus, seolah memberi energi baru pada pagi-pagi Mak Atun yang sering terasa sepi. "Assalamualaikum, Bu Hajah. Sehat, ya? Mau dibelikan sarapan sekalian saya ke warung?" Begitu sapanya suatu pagi sambil tersenyum. Awalnya Mak Atun menolak halus, merasa sungkan dilayani oleh pria muda yang bahkan masih sibuk bekerja. Tapi perlahan, perhatian-perhatian kecil itu mulai terasa menghangatkan. Rian tak pernah memaksa, tak pernah membuat Mak Atun merasa berhutang budi. Semua yang ia lakukan tampak seperti bagian alami dari dirinya, menolong, membantu, tanpa mengharap balasan. Kadang-kadang, ketika Mak Atun hendak membawakan air minum ke para pekerja, Rian langsung sigap membantu membawakan gelas-gelas itu. "Sudah Bu, biar saya saja. Nanti takutnya Bu Hajah kecapean," ucapnya dengan ringan, sambil mengambil baki dari tangan Mak Atun. Di sore hari, ketika pekerjaan selesai dan para pekerja pulang, Rian sering duduk sebentar di teras rumah Mak Atun, berbincang santai. Bukan tentang cinta, bukan tentang hal-hal manis yang penuh kepura-puraan. Mereka bicara tentang hal sederhana, cuaca yang semakin panas, harga bahan bangunan yang naik, anak-anak kecil kampung yang semakin berani bermain petasan. Dan dari obrolan-obrolan ringan itu, perlahan lahir kenyamanan. Bukan kenyamanan yang membutakan, tapi kenyamanan yang membuat Mak Atun merasa dihargai apa adanya. Tak pernah sekalipun Rian memperlakukan Mak Atun seperti wanita yang harus diselamatkan dari kesepian. Sebaliknya, Rian hadir seperti teman sejati, hadir ketika dibutuhkan, diam ketika harus menghormati. Pernah suatu kali, saat Mak Atun tampak kelelahan setelah seharian mengurus penyewa yang rewel, Rian menghampirinya sambil membawa segelas es teh. Tanpa banyak kata, ia menyodorkan gelas itu dan berkata pelan, "Istirahat dulu, Bu Hajah. Dunia gak akan jatuh cuma karena Bu Hajah rebahan sebentar." Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa begitu menenangkan bagi Mak Atun. Seperti menemukan bahu yang siap menampung lelah, tanpa menghakimi. Malam-malam Mak Atun pun berubah. Ia mulai menunggu pagi dengan lebih semangat, berharap mendengar sapaan ceria dari Rian. Bukan karena ia jatuh cinta dalam arti dangkal, tapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa diperhatikan, bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena dirinya sendiri. Perhatian kecil itu, lama-kelamaan menjadi jembatan. Mereka tidak terburu-buru mengikat janji, tidak tergesa-gesa melabeli hubungan mereka. Mereka membiarkan segala sesuatu tumbuh alami, mengalir mengikuti waktu dan rasa. Dan dalam keheningan yang penuh makna itu, tanpa disadari, Mak Atun mulai membuka hatinya kembali. Bukan karena takut kesepian, tapi karena ia menemukan seseorang yang membuatnya ingin berbagi hari-hari mendatang. Dengan tawa, dengan air mata, dengan seluruh apa adanya dirinya. Perhatian kecil itulah yang menjadi awal perjalanan besar mereka. Perjalanan menuju sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Sebuah ikatan yang dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan rasa saling menjaga. Hari-hari terus berlalu, dan tanpa sadar, hubungan antara Mak Atun dan Rian tumbuh dalam diam. Bukan melalui kata-kata manis atau rayuan, tapi melalui perhatian yang konsisten dan kehadiran yang nyata. Setiap tindakan kecil, setiap sapaan hangat, setiap tawa sederhana di sore hari menjadi fondasi yang kuat untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemanan biasa. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat oranye di langit Jogja yang damai. Mak Atun, seperti biasa, tengah berdiri di halaman rumah, mengamati pekerja yang hampir menyelesaikan perbaikan kontrakan. Wajahnya tampak lelah, kulitnya sedikit menggelap terkena terik matahari beberapa hari ini. Namun senyum tipis tetap menghiasi bibirnya, senyum ketegaran, yang jarang sekali benar-benar runtuh di hadapan siapapun. Rian, yang baru saja selesai memeriksa atap, melihat sosok Mak Atun yang tampak berusaha menahan lelah. Tanpa banyak berpikir, ia menghampiri.
Di tangannya ada sebotol air mineral dingin yang baru saja dibelinya di warung seberang. "Buat Bu Hajah," katanya sambil menyodorkan botol itu dengan santai, seolah itu hal paling wajar di dunia. Mak Atun tersenyum, menerima botol itu, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan. Dan di saat itu, tanpa sadar, keluar dari mulut Rian sebuah kalimat yang begitu sederhana namun menggetarkan. "Bu Hajah," katanya lirih sambil menatap penuh ketulusan. "Kalau Bu Hajah kecapean terus, siapa nanti yang bakal senyumin saya tiap pagi?" Mak Atun terdiam. Dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang tidak bisa segera ia definisikan. Bukan kata-kata Rian yang membuatnya tersentuh. Bukan sekadar kalimat itu, tapi cara Rian mengatakannya. Begitu tulus, begitu murni, tanpa rekayasa. Tidak ada embel-embel romantisasi. Tidak ada pamer perhatian palsu. Hanya keinginan sederhana, menjaga kebahagiaan seseorang yang berarti. Saat itu, Mak Atun hanya bisa membalas dengan senyum kecil, menahan gejolak di hatinya yang tiba-tiba terasa sangat hidup. Seolah, semua kesepian yang selama ini ia simpan rapi di dalam dada, perlahan mulai mencair. Seolah, dalam satu kalimat sederhana itu, Rian tanpa sadar berkata, "Aku peduli padamu, bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin." Semenjak sore itu, ada sesuatu yang berubah, meski tak satu pun dari mereka mengucapkannya. Tatapan mereka lebih hangat. Obrolan-obrolan kecil terasa lebih dalam. Diam di antara mereka bukan lagi canggung, melainkan penuh pengertian. Mak Atun mulai merasa, mungkin, hanya mungkin, Allah benar-benar mengirimkan seseorang ke dalam hidupnya. Bukan untuk menggantikan sosok suami yang telah tiada, melainkan untuk menemaninya menjalani sisa perjalanan hidup dengan penuh penghargaan, ketulusan, dan rasa syukur. Momen kecil itu, sebotol air, satu kalimat sederhana, dan tatapan hangat, menjadi titik balik. Bukan dramatis, bukan meledak-ledak seperti kisah cinta di sinetron, tapi nyata, lembut, dan mengakar dalam hati. Dan dari sanalah, tanpa mereka sadari, cinta sejati perlahan tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi cinta yang bertahan, menguatkan, menyembuhkan, dan memberi makna baru pada kata bahagia. Sejak momen kecil di sore hari itu, sesuatu berubah dalam hati Mak Atun dan Rian. Bukan perubahan besar yang mencolok seperti dalam cerita drama, tapi perubahan halus, seperti tunas kecil yang mulai tumbuh di sela-sela tanah kering, perlahan namun pasti. Mereka tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Mak Atun dengan kesibukannya mengurus kontrakan dan kegiatan sosial di kampung. Rian dengan proyek renovasi yang makin mendekati selesai. Namun ada kehangatan yang mulai merayap dalam setiap interaksi mereka. Obrolan-obrolan kecil mereka di sore hari kini terasa lebih akrab. Kadang mereka hanya membahas hal remeh, harga cabai yang naik, rencana acara 17-an kampung, atau sekadar bercanda soal bocah kampung yang iseng menyalakan petasan dekat proyek. Tawa di antara mereka kini lebih lepas. Diam pun tidak lagi canggung. Bahkan kadang, tanpa berkata apa-apa, keduanya bisa duduk bersebelahan di beranda rumah, menikmati semilir angin sore sambil memandang langit perlahan berganti warna. Mak Atun, yang selama ini selalu menjaga jarak dengan lelaki manapun, mulai membuka sedikit celah di hatinya. Tanpa sadar, ia mulai menantikan kehadiran Rian setiap pagi. Sapaan hangat, senyuman kecil, bahkan langkah kaki Rian yang berat dan berirama itu kini menjadi bagian dari ritme hidupnya yang baru. Rian pun demikian. Tanpa menyadarinya, ia selalu mencari-cari alasan untuk sedikit lebih lama berada di sekitar Mak Atun. Kadang ia berpura-pura memeriksa ulang cat dinding, kadang ia menawarkan bantuan kecil yang sebenarnya tak perlu, hanya demi bisa berada di dekat wanita yang membuat hatinya tenang. Cinta itu tumbuh bukan karena rencana, bukan pula karena desakan. Ia tumbuh alami, seiring waktu, melalui perhatian yang tulus dan kehadiran yang konsisten. Tanpa janji-janji manis, tanpa permainan kata-kata, hanya melalui tindakan sederhana yang penuh makna. Pernah suatu sore, hujan deras turun tiba-tiba. Rian yang tengah mengerjakan atap, buru-buru turun dan berteduh di teras rumah Mak Atun. Dengan wajah basah kuyup,
Ia tertawa kecil, dan Mak Atun, refleks, mengambilkan handuk dari dalam rumah. "Biar kering dulu, nanti masuk angin," katanya sambil menyodorkan handuk dengan ekspresi khawatir. Rian menerima dengan senyum hangat. Dalam keheningan itu, mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata yang diucapkan, tapi dalam tatapan itu, ada jutaan hal yang tersampaikan. Rasa terima kasih, rasa nyaman, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, saat Mak Atun berdoa, ia menyadari sesuatu. Tanpa ia sadari, tanpa ia rencanakan, Rian telah menjadi bagian dari hidupnya. Bukan sebagai tamu yang singgah sebentar, tapi sebagai seseorang yang kehadirannya kini ia rindukan tanpa harus dipaksakan. Dan Rian, di balik keringat dan kerja kerasnya, juga menemukan sesuatu dalam diri Mak Atun, sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada gadis-gadis muda seusianya. Ketenangan, kedewasaan, dan kasih sayang tanpa syarat. Cinta di antara mereka tidak meledak-ledak. Ia tumbuh pelan, tapi mengakar dalam. Mereka saling menerima tanpa syarat, saling menghargai tanpa menuntut. Dan dalam diam, mereka tahu bahwa hati mereka perlahan, tapi pasti, mulai saling mengisi. Mereka belum mengucapkan janji apa-apa. Belum ada pengakuan. Belum ada lamaran. Hari-hari berjalan tanpa terasa. Kontrakan Mak Atun yang tadinya sepi dan lusuh, kini telah berubah menjadi deretan rumah kecil yang rapi dan menawan. Pekerjaan Rian hampir selesai. Namun anehnya, baik Mak Atun maupun Rian, sama sekali tidak merasa lega atas berakhirnya proyek ini. Yang mereka rasakan justru ada kegelisahan samar, takut bahwa kebersamaan yang tanpa sadar sudah menjadi bagian hidup itu akan segera berakhir. Rian semakin gelisah. Di satu sisi, ia merasa tidak pantas. Siapa dirinya? Hanya pemborong muda biasa. Sementara Mak Atun, seorang buhajah yang dihormati, matang dalam pengalaman, dan dewasa dalam bersikap. Namun di sisi lain, hatinya tak mau berbohong. Ia tahu, apa yang ia rasakan bukan lagi sekadar kekaguman. Ini lebih dalam. Ini tentang ingin menemani, ingin melindungi, ingin berjalan beriringan hingga waktu tak lagi mengizinkan. Sementara itu, Mak Atun juga dilanda perang batin. Ia bisa merasakan perhatian Rian yang berbeda, ketulusan dalam setiap tindakannya. Namun bayang-bayang perbedaan usia, pandangan masyarakat, dan rasa malu sebagai wanita yang pernah berumah tangga, membuatnya menahan langkah. Suatu sore yang tenang, ketika proyek renovasi resmi dinyatakan selesai, Rian datang sendiri ke rumah Mak Atun. Tanpa pekerja lain, tanpa rekan, hanya dirinya dengan satu kotak kue basah yang dibungkus sederhana. Sesuatu yang sangat sederhana, namun terasa sangat dalam. "Bu Hajah, maaf mengganggu," katanya dengan suara sedikit bergetar. Mak Atun yang baru saja selesai mengaji di ruang tamu, menatap Rian dengan mata tenang. "Masuk." "Yan, ada apa?" tanyanya lembut. Rian duduk di kursi tamu, memegang kotak kue itu erat-erat. Seolah kotak kecil itu adalah jangkar bagi keberaniannya yang hampir goyah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri. "Bu Hajah, mungkin saya ini bukan siapa-siapa. Bukan orang kaya, bukan orang terpandang. Tapi, kalau Bu Hajah berkenan, saya ingin nemenin Bu Hajah. Bukan sekadar membangun kontrakan, tapi membangun hidup sama-sama. Apa adanya." Suasana mendadak sunyi. Mak Atun terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Wajahnya terasa memanas. Kalimat sederhana itu, tanpa puitisasi, tanpa janji-janji duniawi, justru menusuk paling dalam. Karena dari tatapan Rian, dari getaran suaranya, Mak Atun tahu, ini bukan lamaran untuk membanggakan diri. Ini adalah permintaan untuk berjalan bersama, dalam suka dan duka. Air mata tanpa sadar menggenang di sudut mata Mak Atun. Bukan karena sedih, bukan pula karena takut, melainkan karena hatinya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasa sangat dimengerti. Ia tersenyum kecil, menundukkan wajahnya sejenak, lalu berkata dengan suara serak tertahan, "Kalau itu memang dari niat baikmu, Yan, insya Allah, aku mau." Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada tangisan histeris.
Hanya dua manusia yang saling menatap dalam diam, saling menyampaikan ribuan rasa tanpa satu kata pun. Hari itu, dunia mereka berubah. Bukan karena lamaran yang mewah, bukan karena pesta besar, tapi karena dua hati yang memilih untuk berjalan bersama, menerima kekurangan, menghargai kelebihan, dan berjanji dalam diam untuk saling setia dalam segala cuaca kehidupan. Lamaran sederhana itu, bagi Ma Atun dan Rian, adalah awal baru. Awal dari kisah cinta yang tidak sempurna, tapi nyata dan tulus adanya. Hari pernikahan Ma Atun dan Rian tiba dengan cara yang sederhana namun syarat makna. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiasan mewah, tidak ada undangan ratusan. Hanya akad nikah sederhana di masjid kampung, disaksikan keluarga, tetangga dekat, dan beberapa sahabat karib. Bagi Ma Atun dan Rian, yang terpenting bukan seberapa megah perayaan itu, tapi seberapa besar keikhlasan mereka memulai hidup baru bersama. Pagi itu, Ma Atun mengenakan kebaya putih sederhana yang dipinjamkan oleh tetangganya. Tidak ada make-up tebal, hanya polesan tipis yang mempertegas keanggunan alaminya. Senyumnya lembut, matanya berbinar, bukan karena mewahnya hari itu, tetapi karena hatinya penuh syukur. Rian, dengan baju koko putih dan sarung terbaik yang ia miliki, tampak lebih tegang dari biasanya. Tapi di balik kegugupan itu, ada keteguhan hati. Ia tahu, hari ini bukan sekadar mengucapkan akad, melainkan berjanji untuk menjadi teman hidup dalam suka dan duka, dalam lapang dan sempit. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Rian sempat bergetar. Namun sekali diucapkan, kata-katanya tegas dan penuh keyakinan. Para saksi mengangguk, senyum-senyum kecil terdengar di antara hadirin yang haru, dan Ma Atun menundukkan kepala, menahan air mata bahagia yang nyaris tumpah. Tidak ada pesta dansa, tidak ada riuh rendah musik. Sebagai gantinya, ada doa-doa tulus yang melangit dari mulut para tetua kampung. Doa agar cinta mereka tetap utuh, agar kesabaran mereka selalu mekar, agar kebahagiaan mereka diridai Allah. Setelah akad, mereka menggelar syukuran kecil di halaman rumah kontrakan. Beberapa nampan nasi liwet sederhana, ayam goreng, sayur lodeh, sambal terasi, dan kerupuk menemani tawaringan para tamu. Anak-anak kampung berlarian, memeriahkan suasana dengan kepolosan mereka. Semua terasa hangat, dekat, dan apa adanya, seperti cinta Ma Atun dan Rian yang juga tumbuh tanpa kepura-puraan. Hari itu, dunia Ma Atun dan Rian seolah berubah warna. Bukan karena mereka kini bersuami istri, tapi karena keduanya tahu, mereka memulai sesuatu yang baru, dengan modal yang sederhana tapi kuat, ketulusan hati. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan langit Jogja kembali sunyi, Ma Atun duduk di teras bersama Rian. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk berdampingan, menikmati angin malam yang membelai lembut. "Yan," kata Ma Atun perlahan, "kamu yakin mau jalan sama aku? Aku ini sudah setengah jalan hidupku." Rian menoleh, menatap Ma Atun dengan senyum yang begitu tulus. "Buat saya, Bu Hajah, sekarang Ma Atun ya, yang penting bukan usia. Yang penting kita saling pegang tangan. Mau jalan pelan-pelan pun gak apa-apa. Asal bareng." Ma Atun tersenyum, matanya kembali berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah kepergian suaminya terdahulu, ia benar-benar merasa tidak sendiri. Ia merasa dipilih, diterima, dicintai, tanpa syarat. Dalam hati, ia bersyukur. Segala kesabaran, segala penantian panjang, ternyata bukan sia-sia. Allah menyimpan kejutan indah di balik setiap sabar dan doa yang selama ini ia lantunkan dalam sepi. Kini, Ma Atun dan Rian bukan hanya membangun rumah kontrakan bersama. Mereka membangun sesuatu yang jauh lebih berarti. Sebuah rumah di hati masing-masing. Tempat di mana cinta, kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan bersemayam. Tempat di mana dua jiwa yang terluka akhirnya menemukan tempat pulang. Dan begitulah, di bawah langit Jogja yang berbintang, dua hati yang sederhana mengikat janji untuk saling menjaga, untuk saling menguatkan, untuk mencintai, tidak dengan berlebihan, tidak dengan kata-kata kosong, tapi dengan tindakan nyata setiap hari. Karena dalam hidup,
Bukan seberapa megah awalnya yang penting, tapi seberapa dalam tekad untuk tetap bersama, apapun yang terjadi. Dan Mak Atun serta Rian telah memilih bersama, selamanya, dengan penuh kesadaran dan cinta.